Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekian akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Project Data Mining yang berjudul Heart Disease Prediction Data, yang dimana kami beranggotakan yang pertama Salsa Nadia Zahra, lalu saya sendiri Muhammad Al-Fadil Rozadi, lalu Rinjani Rusli. Materi pertama akan dijelaskan oleh Salsa. Baik, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi latar belakangnya penyakit jantung adalah penyebab utama kematian global di Indonesia. Prevalence penyakit jantung iskemik pada usia 15 tahun ke atas mencapai 0,8%. Prediksi dini penyakit jantung bisa dilakukan dengan menggunakan data mining dan machine learning menggunakan aplikasi WK. Tujuan utamanya adalah membangun mode klasifikasi untuk memprediksi resiko terkena penyakit jantung. Tujuan metode random forest yang pertama meningkatkan interpretabilitas model, yang kedua meningkatkan akurasi prediksi, yang ketiga menangani data yang kompleks, keempat mengatasi masalah overfitting, kelima efisiensi komputasi. Selanjutnya, tahapan random forest. Yang pertama, bootstrap sampling. Ambil sampel acak dari data training untuk setiap pohon dalam hutan menggunakan teknik bootstrap sampling. Yang kedua, pembangunan pohon. Bangun banyak pohon keputusan independen dengan menggunakan sampel bootstrap. Setiap pohon dibangun dengan memilih atribut terbaik dari subset acak atribut. Yang ketiga, pemilihan atribut. Pada setiap simpul pemisahan pohon, pilih atribut terbaik dari subset acak atribut untuk memaksimalkan pemisahan data. Yang keempat, penggabungan pohon. Gabungkan hasil prediksi dari semua pohon untuk membuat prediksi akhir. Dalam klasifikasi, ini dilakukan dengan voting mayoritas dalam regresi dengan rata-rata prediksi. Yang kelima, pengaturan hiperparameter. Tanning parameter setiap jumlah pohon and estimators ke dalam maksimum pohon, max depth, dan jumlah atribut yang dipertimbangkan pada setiap split, max features, untuk meningkatkan kinerja model. Keenam, evaluasi model. Evaluasi kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, atau AUC-ROC. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan mengenai pembuatan model, yang pertama itu ada pilihlah tombol choose, lalu akan keluar menu drop down, selanjutnya klik stress, dan pilihlah random forest. Dan akan muncul berbagai parameter yang digunakan. Edit number relation dari 100 menjadi 400. Nah, selanjutnya, numeration adalah jumlah subtree yang akan dibangkitkan. Untuk run information sendiri dengan data 42 dan jumlah atribut sebanyak 12. Untuk summary, ada 39 data yang benar dengan tingkat akurasi 92,8571%, sedangkan ada 3 data sisanya salah dengan akurasi 7,1429%. Untuk detailed akurasi by class, di sini berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa model klasifikasi model performa secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan nilai
TP rate, FP rate, precision, recall, F measure, MCC, dan ROC area, PRC area. Jadi untuk di kelas demam sendiri, demam dan nyeri sendi muncul secara bersamaan memiliki performa terbaik dengan nilai TP rate, precision, recall, FMURS, MCC, ROC, area, dan PRC area yang tertinggi. Hal ini berarti bahwa model mampu mengidentifikasi kelas ini dengan sangat baik. Selanjutnya, untuk kelas mual dan nyeri otot muncul setelah beberapa hari demam, memiliki performa yang cukup baik dengan nilai TP rate, precision, recall, F measure, MCC, RUC area, dan PRC area yang cukup tinggi. Untuk kelas sakit kepala terjadi sejak awal diikuti oleh demam, memiliki performa yang baik dengan nilai TP rate, precision, recall, F measures, MCC, ROC area, dan PRC area yang cukup tinggi. Secara keseluruhan, model klasifikasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketiga kelas tersebut dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selanjutnya, ada confusion matrix. Untuk confusion matrix sendiri, terdapat 21 instans diklasifikasikan demam dan nyeri sendi muncul secara bersamaan. Untuk satu instans diklasifikasikan mual dan nyeri otot muncul setelah beberapa hari demam. Selanjutnya, ada satu yang diklasifikasikan demam dan nyeri sendi muncul secara bersamaan. Dan ada 9 yang diklasifikasikan dinyatakan mual dan nyeri otot muncul setelah beberapa hari demam. Selanjutnya ada satu sakit kepala terjadi sejak awal diikuti oleh demam. Dan yang terakhir ada 9 diklasifikasikan menjadi sakit kepala terjadi sejak awal dan diikuti oleh demam. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Fadil. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama, hasil analisis data mining menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berkontribusi pada risiko masalah penyakit jantung. Lalu, yang kedua, model data mining yang dibuat menggunakan algoritma random forest mampu memprediksi penyakit jantung dengan akurasi yang tinggi. Lalu yang terakhir, nomor 3, hasil ini menunjukkan bahwa prediksi parameter random forest dapat menjadi alat yang berharga untuk memahami dan mengatasi penyakit jantung. Cukup sekian dari presentasi kami. Begitulah hasilnya. Terima kasih. Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, woi. Udah. Udah. Cek. Tersimpan nggak? Oh iya, udah ngoceh panjang kali lebar, gak disimpan nanti. Sabar.